Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Udah siap buat belajar hari ini? Sudah, Bu. Udah siap? Ini apa? Kameranya di-on-in dulu deh. Udah pada mandi semuanya? Atau ada yang nggak mandi pagi ini? Oke. Kalau begitu ketua kelasnya dipimpin berdoa. Siapa ketua kelasnya? Oke, baiklah sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita hari ini ada yang tahu mau belajar apa? Belum lihat ini ya materinya ya. Materinya udah saya kirim di grup sama LKPD-nya juga. Udah diunduh atau belum? Sudah, Bu. Bu. Sudah. Itu PPT-nya udah saya bagi, tuh udah share screen, udah kelihatan di HP masing-masing. Sudah, Bu. Nah, kita ngebahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Materi sebelumnya kita ngebahas tentang, ada yang tahu? Masih ingat sama materi sebelumnya minggu lalu? Perbandingan ekuivalen, Bu. Oke, perbandingan ekovalen. Ada yang tahu pengertiannya? Ayo coba, siapa yang mau ini? Indah atau Adel? Nah, Bu, perbandingan ekuivalen adalah dua perbandingan atau lebih yang mempunyai nilai yang sama. Ya. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang perbandingan berbalik nilai dan senilai. Apa manfaatnya kita belajar ini? Supaya kalian bisa tahu memahami suatu pengelompokan atau klasifikasi. Ya, kita langsung aja ya ke perbandingannya. Pengertiannya, pengertian perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan dapat juga dinyatakan dalam bentuk pecahan. Yang paling sederhana, perbandingan A ke B dinyatakan dalam bentuk A titik 2B atau A per B. Ya. Contohnya seperti ini. Ya, lanjut, baca saja ya. Kita hari ini akan ngebahas tentang perbandingan senilai. Perbandingan itu ada dua macam, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai itu adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga bertambah. Contohnya untuk perbandingan senilai ini jumlah barang yang dibeli dengan uang yang harus dikeluarkan. Misalnya harga sebuah pensil adalah 5.000, maka harga 5 pensil adalah 25.000. Seperti itu, tabelnya seperti itu. Dia akan semakin naik ya, karena dia variabelnya saling berpengaruh. Nah, untuk rumusnya A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Nah, untuk perbandingan senilai itu adalah semakin naik nilai suatu variabel, maka semakin naik pula nilai variabel lain yang dibandingkan. Dan begitu pula kebalikannya ya, kalau semakin turun nilai suatu variabel, maka semakin turun pula nilai variabel lain yang dibandingkan. Selanjutnya perbandingan berbalik. Perbandingan berbalik nilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang suatu variabel bertambah, maka variabel lain akan berkurang. Beda ya sama perbandingan senilai tadi. Kalau misalkan variabel dia bertambah, maka variabel lainnya juga bertambah. Kalau di berbalik nilai, variabel lainnya malah berkurang. Contohnya itu jumlah pekerja dengan lama waktu pekerjaan. Misalnya, lama pengerjaan suatu renovasi rumah adalah 30 hari dengan jumlah pekerja 10 orang.
Jika ditambah 20 orang pekerja lagi menjadi 30 pekerja, maka lama pengerjaan renovasi adalah semakin berkurang ya. Jadi 10 hari. Tabelnya seperti itu. Lalu untuk menyelesaikan perbandingan berbalik nilai itu ada rumusnya A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Nah, jadi kalau untuk perbandingan berbalik nilai itu semakin naik nilai suatu variabel, maka semakin turun nilai variabel yang dibandingkan. Sebaliknya juga seperti itu. Oke. Untuk contoh soal, selanjutnya, itu harga 2 buah buku tulis adalah 5.000. Berapakah harga yang harus dibayarkan untuk membeli 20 buku tulis? Nah, soal ini merupakan contoh soal perbandingan senilai. Dapat dilihat dari hubungan antara variabel yang dibandingkan, yaitu antara jumlah buku tulis dengan harga yang harus dibayarkan. Dengan semakin banyaknya jumlah buku tulis yang dibeli, maka semakin bertambah jumlah harga yang harus dibayarkan. Nah, itu ada tabelnya, di mana A1-nya itu adalah banyak buku tulis, dan B-nya itu adalah harga buku tulis. Nah, di situ penyelesaiannya. Maka sebatas untuk ilustrasi, lanjut. Ya, penyelesaiannya bisa dibaca sendiri. Itu untuk tabelnya itu ilustrasi jika senilai tadi kita pada tabel ini dapat dilihat bahwa semakin naik atau bertambah jumlah buku yang dibeli, maka semakin naik jumlah harga yang harus dibayarkan, atau sebaliknya. Lanjut, contoh soal kedua. Contoh soal kedua yaitu tentang perbandingan berbalik nilai. Itu Pak Atep berangkat menuju rumah saudaranya dengan mengendarai sepeda motor selama 4 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika pada waktu perjalanan pulang, Pak Atep melewati jalan yang sama dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam, berapa lama waktu yang ditempuh Pak Atep untuk sampai kembali ke rumah? Nah, di situ kita sudah diketahui bahwa A1-nya 60, A2-nya 40, terus juga B1-nya itu 4 jam ya. Penyelesaiannya, rumusnya tadi kan A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Tinggal substitusikan, maka hasilnya 6 jam. Nah, di situ juga diilustrasikan kalau kita cari nilainya yang lain, maka dapat disimpulkan di tabel itu bahwa semakin turun atau berkurangnya laju kecepatan sepeda motor Pak Atep, maka justru semakin naik atau bertambahnya waktu tempuh atau sebaliknya. Ya. Dari sini ada yang paham cara membandingkan perbedaan antara berbalik nilai dan perbandingan senilai? Tidur semuanya? Gak ada respon. Atau ada yang sarapan ini diam-diam ini. On cam apa? Enggak on kameranya. Ayo, Mbak Adel, apa? Sudah paham sama materi hari ini? Paham, Bu. Oke. Perbandingan senilai tadi apa? Masih ingat nggak? Ayo, masih ingat nggak? Lupa, Bu. Aduh, barusan berapa menit yang lalu ya dibahas.
Ayo Pak, ini Mas Satrianya. Apa? Perbandingan senilai. Perbandingan senilai tadi, perbandingan apabila satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya juga ikut bertambah, Bu. Salah satu contohnya bagaimana? Contohnya seperti apa ya tadi, Bu? Yang lain bisa bantu Satria yang menjawab. Contohnya misalnya barang sama harga, Bu. Ayo. Kurang. Yang lain bisa. Jadi misalkan jumlah tabungan yang disimpan dengan lama waktu menabung, Bu. Ya, itu ya bedanya ya. Apa perbandingan senilai itu variabelnya apa namanya? Nilai-nilai suatu variabel, maka semakin naik nilai itu, maka berpengaruh untuk variabel yang lain. Dia akan naik juga. Kayak kita beli buku, harganya sekian, terus kita beli sebanyak berapa 6, maka harganya juga ikut bertambah dari harga satuannya. Paham? Paham, Bu. Nah, itu KPD-nya tolong dikerjain. Batas waktunya sampai jam 2 hari ini ya. Nanti difotoin di grup. Harus dikumpul ya. Jangan nggak dikumpul kayak minggu-minggu yang lalu ada yang nggak dikumpul itu. Siapa? Ubadah tuh nggak dikumpul tuh. Minggu kemarin tugasnya. Jadi double ya hari ini Ubadah ya. Perbandingan ekovalen belum dikumpul tuh. Iya, Bu. Oke, kita cukupkan saja ya pembelajaran hari ini. Atau masih ada yang mau ditanyain? Hari Cukup ini kita kayaknya loh, Bu. cukup ya, udah paham banget ya Mas Ubadah. Sudah, kalau begitu minggu depan kita akan ngebahas tentang harga jual, harga beli ya. Baik, Bu. Oke. Ketua kelasnya tolong dipimpin doanya. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selalu jaga kesehatannya ya, karena kondisinya masih pandemi COVID. Walaupun jumlah kasusnya sudah menurun, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Selalu terapi protokol, memakai masker, mencuci tangan, bahkan menjaga jarak. Oke, kalau begitu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.